Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayah bunda yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisia Aprilia dari Forum Anak Kota Mojokerto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai sanitasi dan akses air bersih. Di sini sudah ada Ibu Tri Wahyuningsi, anggota Persakmi. Halo Bunda. Halo Mbak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya. Nama saya Tri Wahyuningsi. Saya sarjana kesehatan masyarakat dan anggota Persakmi. Di Persakmi itu Kabupaten dan Kota Mojokerto jadi satu. Gitu. Iya. Nah, kemarin itu kan Bu, Forum Anak Kota Mojokerto sudah melakukan survei. Nah, terkait sanitasi. Nah, di dalam survei itu ada pertanyaan, apa sih sebenarnya sanitasi itu? Dan mereka itu banyak yang menjawab bahwa sanitasi itu adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, menurut Ibu itu apa sih sebenarnya sanitasi itu? Sanitasi ya. Ini yang ditanyakan sebenarnya sanitasi lingkungan ya Mbak ya. Sanitasi lingkungan, iya. Sanitasi lingkungan itu adalah suatu derajat kesehatan, status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, dan air bersih. Lebih tepatnya definisinya seperti itu. Jadi menyakup tiga aspek Betul. gitu ya. Betul, Mbak. Nah, untuk ciri-ciri rumah yang sehat itu bagaimana, Bu? Oke. Rumah yang sehat. Rumah yang sehat itu otomatis dia yang ketika kita tinggal dia memberikan rasa nyaman secara fisik ya, maupun psikis gitu ya. Kalau saya lebih ke nyaman di fisik ya. Kriteria rumah sehat itu ketika lantainya sudah berubin, misalnya di keramik gitu. Kenapa? Karena supaya tidak lembab di suatu ruangan itu. Dinding juga harus dilapis supaya nggak lembab. Tadi kan kalau hanya bata kan ada ini ya, ada apa itu yang udara itu jadi mudah menjadi terlalu dingin gitu loh. Terus dia juga harus ada jendela supaya nggak pengap, dan dia harus ada keluar masuk cahaya. Kenapa gitu? Karena cahaya yang masuk itu akan mematikan kuman yang ada di dalam ruangan supaya nggak ini. Tadi kan harus ada dinding, harus ada ubin yang agar tidak itu ya lembab gitu. Itu maksudnya untuk apa gitu? Ini salah satu contoh kasus yang sekarang ini banyak itu kan orang TB, TB itu. TB itu sebenarnya kan kuman yang ada di sekitar ini dia akan mati kalau dia akan hidup di daerah yang lembab. Daerah lembab itu ya karena dia tidak berubin dan dindingnya juga nggak ada lapisnya. Habis itu nggak ada sinar matahari dan nggak ada sirkulasi udara yang lancar, sehingga kuman lebih banyak di sana. Orang yang tinggal di sana jadi lebih banyak terkena kuman TB ya ininya ya. Nah supaya ini, karena kesehatan lingkungan itu salah satunya kan memang lingkungan ya. Kesehatan derajat kesehatan masyarakat itu salah satunya adalah lingkungan itu sendiri agar dijaga agar bersih. Dan selain itu, apalagi Bu ciri-ciri rumah yang bersih? Oh, ciri-ciri rumah bersih itu dia sudah ciri-cirinya Mbak ya. Iya. Mungkin ditanyakan fasilitas kali ya. Fasilitas rumah bersih kali ya. Fasilitas rumah bersih itu di dalamnya yang pasti dia harus ada air bersih. Harus ada pembuangan yang sesuai, jadi pembuangan untuk kotoran, pembuangan untuk air limbah gitu ya. Terus di beberapa dapur dia juga harus bersih. Itu fasilitas yang memang harus ada di rumah sehat. Ya, harus ada air bersihnya. Betul, air bersih. Nah, kemarin kita juga sempat survei. Nah, itu tuh banyak keluhan, Bu. Banyak keluhan kalau air di rumahnya tuh sering keruh. Iya. Habis itu berbau. Nah, ciri-ciri air bersih itu seperti apa? Sebenarnya kalau air bersih itu memang ada baku mutu khusus ya Mbak ya. Tapi yang paling mudah kita ingat itu dia tidak berbau dan tidak berwarna.
Kalau yang didapatkan masyarakat itu airnya itu berwarna, artinya keruh, artinya kan berwarna, berarti ya belum, nggak masuk dari di air bersih itu sendiri, ciri-ciri dari air bersih itu sendiri. Berarti itu belum termasuk dari ciri-ciri Ya, air artinya bersih. harus bisa ditingkatkan menjadi bersih gitu ya. Surveinya emang kayak gitu ya Mbak ya? Kemarin menanyakan sanitasi dan air bersih ya? Iya Bu, jadi kita survei menanyakan sanitasi dan air bersih dari setiap rumahnya itu seperti apa. Kan tadi kan sudah ciri-ciri air bersih kan tadi tidak berbau dan tidak berwarna. Yeah. Nah itu kalau semisal ya Bu, ada air yang berbau dan berwarna, itu cara mengatasinya itu bagaimana? Itu salah satunya, ada tekniknya ya Mbak ya, ada teknik, mungkin nanti bisa dicoba atau di googling tuh, salah satunya dipakai yang ada tawas itu, pasir yang disusun itu. Tapi teknik detailnya nanti bisa dicari di ini, dicoba dicari ininya, lapisan-lapisan tadi, lapisan yang mana yang kedua ketiga itu supaya air masuk jadi air bersih. Tapi sebenarnya kalau yang ada beberapa hasil teknologi yang keluar sehingga jadi air yang bersih itu kayak air purifying itu juga bisa dipakai sebenarnya. Jadi ada banyak tekniknya gitu. Okay. Nah, kan tadi sudah bicara tentang bagaimana cara untuk menjadikan air yang tersebut mula-mulanya itu keruh menjadi bersih. Nah, untuk cara untuk tetap agar air itu tetap bersih itu bagaimana? Kita harus bijak memakai air, satu. Jangan membuang-buang air karena itu akan membuat air lebih banyak masuk lagi ke ini. Kita harus lebih hemat lah, lebih bijak memakai air. Terus jangan buang sampah sembarangan, karena jangan buang limbah yang belum diolah gitu ya ke tanah langsung gitu. Karena apa? Karena ketika hal-hal ini tadi masuk dan diserap di tanah, masuk ke mata air tanah, ya nanti keluar ketika kita menggali lagi tanah itu ya akhirnya ada kuman-kuman. Karena kandungannya kan masih ini ya, bisa langsung ada kuman-kuman, misal E. coli misalnya. Nah, kalau kita memakai air yang mengandung E. coli, otomatis kita akan jadi diare. Apa ada pesan dari Ibu buat masyarakat yang masih untuk meningkatkan sanitasi lingkungan? Oke. Kami harapkan ya kepada semua masyarakat, mulai dari yang kecil sampai besar gitu, sadar bahwa lingkungan itu bisa bersih itu peran dari siapa? Peran dari kita. Ya ayo kita menjaga lingkungan itu menjadi bersih. Gimana caranya? Ya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat gitu. Salah satunya yang membuang sampah. Hal contoh kecil tuh. Dan itu harus diajarkan mulai dari anak itu kecil. Siapa yang mengajarkan itu? Ya kita semua yang sudah sadar gitu. Membuang sampah di tempat sampah. Itu hal kecil yang nanti akan jadi kebiasaan. Memakai air yang yang bijak, yang seperlunya. Hal-hal kecil itu yang bisa membuat jadi lingkungan ini menjadi lebih terjaga kesehatannya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Tri atas pemaparan tentang sanitasi dan air bersih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga berkah ya, berguna bagi untuk semuanya. Nah, jadi sekian dari Forum Anak Kota Mojokerto atas berbincang-bincang mengenai sanitasi dan air bersih. Saya Farisia Aprilia dan Putri mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.